Agustus tanggal 2. Ada yang resmi sudah menjadi janda. Sabar ya, Wi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah itu begitu sangat sayang sama saya. Betul. Pelajaran hidup ya, Wi? Pelajaran hidup. Kalau sekolah itu di pelajaran dulu, baru ujian. Kalau kayak kita ini ujian hidup, ujian dulu. Bulan baru status baru ya, Wi. Wi, lihatlah aku. Lihat di dadaku. Lihat. Ada Dek. Saya sudah tidak terbujuk dengan rayuan gombal. Lihat dada aku. Ada apanya, D? Ada huruf D. Iya, aku udah taruh R-nya. Tapi ini bukan Dewi ya. Siapa? Darso. Tolong Kang Darso. Tapi sebelum melihat hasil sidang putusan Kak Dewi, aku mau titip salam. Sebenarnya saya kemarin cuma lupa. Buat siapa? Kemarin kan aku nyanyi ke daerah Binuang, Banjarmasin. Terima kasih buat Bapak Haji Ijai juga, Ibu Haji Ifa Zaini. Selamat Ibu Haji Warsia, Bapak Haji Ciut. Ibu Haji Ijai itu temannya Paman Biri. Iya, keluarga besar pokoknya Binuang. Selamat pagi, main kesini dong. Harus nonton sampai selesai. Kalimantan Selatan Paman Birin. Iya. Selamat pagi, undang kita mampir ke sana keluarga besar pagi-pagi Ambiar. Juga Brunei, keluarga Brunei sedang menonton pula. Pakai apa mereka menonton? Mereka suka live streaming program nih. Oh iya. Ada itu Princess Amarakia. Halo. Selamat pagi Brunei Darussalam. Ada mami saya yang ada di Jakarta. Halo sayang. Iya, Mami yang sedang menikmati Mami mobil nih. baru ya kayaknya ya. Ih, Dewi Persik status baru, mobilnya baru. Nggak apa-apa. Kalian tahu nggak? Kenapa? Mobil itu tadinya buat mantan suami saya Angga Wijaya. Oh. Tapi karena Allah berkata lain, ya udahlah mobilnya buat kita aja lah. Kalau gitu besok kita naik mobil Dewi ya, baru ya. Wi, tadinya mobil mahal yang kamu beli buat mantan suami kamu? Dia sebelum ketahuan semua. Wah nyesel nih, pasti nih nyesel ya ada mobil barunya Dewi Persik nih. Kan Royal, ayo masuk. Tapi buat Dewi Persik semoga ini menjadi pelajaran ya Iya. Wi. Berapa kali bercerai Wi? 3 kali. Ya, tapi bukan berapa kalinya. Yang terpenting adalah pelajaran hidupnya. Tapi kita mau kasih lihat dulu sama Sobat Ambiar ya. Ini sahabat kita Dewi Persik yang dapat pelajaran hidup terbaru supaya hikmahnya juga bisa diambil bukan hanya oleh Dewi Persik tapi juga oleh kita semuanya. Kita kasih lihat yang satu ini. Silakan. Sedih nggak? Enggak lah, jangan sedih, nggak boleh. Iya, ya ini sudah hidup kan Kak, harus dijalani aja gitu. Skenario Allah, kalau ditanya sedih, ada sedihnya pasti. Karena kan aku pinginnya berumah tangga untuk yang ketiga ini, aku pinginnya kan yang terakhir. Tapi Allah menentukan lain untuk selamanya. Tapi Allah berkata lain. Gitu. Adik kamu sesalin nggak sih Wi? Tidak ada yang pernah aku sesali. Aku cuma menyesali Tidak sesuai ekspektasi. iya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga orang hidup ya. Makanya aku bilang berkali-kali nanti kalau kakak udah resmi jadi ya single parents gitu ya. Jangan buru-buru untuk mencintai lagi Jadi dulu orang. kan aku single parents cuma status doang kan. Enggak, maksudnya gini. juga. Jangan terburu-buru. Maksudnya jangan, oh lihat ini suka ganteng, jangan. Santai aja. Karena tipe kakak itu tipe yang harus disayang-sayang, diomong-omong, dimanja. Suaminya tuh gini ya, sabar tapi sabar yang sesungguhnya gitu, bukan sabar yang sabar tapi ada waktunya gitu, bukan. Iya. Jadi kita tuh tipe yang mungkin sama gitu. Jadi kalau dibilang cerai happy, nggak ada yang happy cerai, tapi Betul. harus happy karena kalau sedih nanti pasang yang kita ceraikan dia senang. Ya kemarin tuh aku sempat nonton ya Wi kalau Aku dari mau mengucapkan terima kasih dulu nggak buat Bang Sandi Iya. yang selalu jadi abang aku, Mbak Eka yang selama ini selalu mensupport aku tanpa batas waktu 24 jam. Mbak Eka istri dari Bang Sandi, Arifin yang ya selalu ada lah. Dan kita juga selalu ada buat Dewi Persik dong. Terima kasih guys. Ya. Aku cuma butuh teman-teman yang tulus bukan yang bulus. Enggak lah. Sebenarnya kita juga pura-pura tulus. Iya. Kalau kita mah kita bisa tulus asal ada fulus ya. Tapi kita mau kasih lihat ini ada tanggapannya Dewi Persik kemarin baru bercerai ya. Sobat Ambiar kita mau lihat ya. Walaupun dia juga udah tahu lah tanggapannya sendiri apa. Kita kasih lihat dulu ya. itu banyak kata-kata sindiran deh dari kamu deh. Apa sih Wi maksudnya apa sih Wi kok ngomong deh. gitu Wi? Ya mungkin saatnya aku untuk membuka ya gitu. Selama 5 tahun
aku tuh selama ini tidak pernah menuntut suami aku untuk menafkahi aku. Dikasih syukur alhamdulillah, nggak dikasih nggak apa-apa. Tapi diduga banyak penyelewengan keuangan yang dia ambil selama ini gitu. Masih dugaan kan? Masih ya diduga dengan bukti-bukti, masih proses lagi. Kemarin sih aku udah, sebenarnya perceraian ini udah yang dulu masalah sayur asem, sayur lodeh lah. Bosen pinginnya tumis kangkung bla bla bla, masalah perempuan aku sudah maafkan. Yang kedua masalah keuangan, diduga dia ngambil dari uang YouTube bla bla bla, aku sudah maafkan sampai banyak orang saksi. Terus kemudian ada lagi ini barusan yang terakhir, baru hari ini aku transfer kembali atas nama Budianto 50 juta uang DP untuk wedding tanggal 6. Aku merasa aku tidak pernah tanda tangan dari kemarin tuh, aku kerja itu bukan aku gitu loh. Karena aku tuh kan gini, aku kan bukan orang yang nggak ngerti tentang kontrak ya. Hampir 20 tahun aku berkarir, aku mesti tanda tangan dulu sebelum nyanyi. Aku harus baca dulu kontraknya. Ini kok aku disuruh nyanyi, uang DP udah masuk. Cuman aku sama Bang Sandi suruh tahan, Neng DP tahan, jangan sampai dikasih tahu dulu, jalani aja biar tidak ada masalah, biar satu masalah kelar, satu lagi. Bang Sandi aku udah nahan 5 tahun nih, udah namanya rumah tangga. Aku ngeliat istri-istri yang lain, sebulan aja nggak dinafkahi mereka bisa marah-marah. Tapi kalau aku pasti akan salah di depan umum gitu. Tapi demi marwah, kadang aku suka sedih. Janda, udah 3 kali, kalian nggak tahu. Saya cuma bisa nangis di dalam kamar. Tapi aku tidak boleh marah dengan takdir aku. Allah udah kasih banyak yang terbaik buat aku. Ya. Allah itu sudah sangat sayang sama aku, menjaga aku. Cuman aku sebagai perempuan kenapa nggak dicerai dari dulu? Aku tidak mampu untuk bercerai. Aku tidak mampu untuk melepas orang yang aku sayang. Aku diem. Aku cuma bisa nangis di kamar. Aku tidak melayani suamiku karena aku dongkol. Aku kesel. Tapi sama Bang Sandi jangan dibuka. Tunggu nanti kalau sudah ketok palu. Aku gak mau cerai Bang Sandi. Orang pasti akan nyalain aku gitu loh. Dengan ceplosnya aku, dengan sindiran-sindiran aku. Aku sebenarnya selama di pagi-pagi Ambiar tuh sindiran-sindiran aku tuh biar dia tuh terbuka. Dia tuh kan di depan tuh duduk sambil makan, sambil ketawa-ketawa. Aku tuh, kamu bisa memperhatikan aku gak sih? Kamu bisa tidak mempermainkan perasaan aku gak sih? Kamu bisa gak drama gak sih di depan orang banyak? Kamu bisa menyimpan duit aku gak sih? Itu gitu loh, aku beliin mobil Mercy untuk apa? Selama ini aku mobil itu tidak ada gunanya buat aku. Kalian aku datang selama ini cuma pakai daster, cuma pakai ini. Karena buat aku, apa sih gitu, harta itu oke. Aduh, gak kayak gitu, bukan dong, gitu. Tapi itu hadiah tulus dari aku untuk suamiku. Aku pesen mobil itu sudah 6 bulan apa berapa bulan yang lalu sebelum masalah ini. Karena memang yang aku butuh. Inden ya itu. Iya, inden. Karena memang semua demi untuk suamiku. Aku kerja pagi siang malam untuk suamiku dan keluarga. Tapi aku mencoba untuk ini loh, gue wanita yang kuat. Gue gak pernah kok minta suamiku untuk memberi aku nafkah, enggak. Makanya ketika aku kontenin, itu pun karena aku bentuk rasa terima kasih udah dinafkahi. Tapi itu duit aku juga guys. Iya, Iya. Wi, tapi kita tahu, Sobat Ambiar juga tahu, Dewi ini orang yang sangat kuat sekali. Kalau Sobat Ambiar ngelihat kita di sini ceplos-ceplos, bercandaan. Semoga Sobat Ambiar juga paham lah, kita ini memang orang yang suka bercanda. Tapi kalau kasih sayang kita sesama sahabat, kita mensupport sahabat kita terlepas apapun itu masalahnya. Karena Tuhan pun memberikan masalah, tahu bahwa Dewi itu kuat bisa melewati masalah itu. Termasuk hari ini masih berdiri di sini sebagai seorang Dewi Muria Agung loh. Benar. Sebagai seorang Dewi Persik loh Wi. Nggak boleh nangis, cantik, mamine nonton, bikin bangga dong. Jadi akhirnya eyeliner belepotan. Iya, repot. Ada bintang tamu. Siapa tahu yang berikutnya, Wi. Ini adalah jodoh kamu, Wi. Bisa Tapi jadi. ya kalau aku sih kalau feeling ya kalau yang sekarang jadi jodohnya kakak berikutnya kak. Insya Allah bahagia dunia akhirat. Aku setuju. Wi, aku tuh sayang sama kamu. Aku nggak mau kamu lepas ke tangan laki-laki lain kecuali yang satu Cuma ini. Yang satu ini. Kalau yang Kita ini aku nggak yakin apa-apa. banget kalau yang ini yakin. Sini, Wi. Lihat nih Sobat Ambiar. Di sini ada tulisan ya. Coba guys baca bareng-bareng. Halte busway Pasar Baru. Cakep. Cakep dong. Kasih
kasih tahu jalannya jalan apa? Jalanin aja dulu ya. Halte busway Pasar Baru. Suami go away, saatnya cari yang baru. Ya dong, Wi. Tapi kalau sama yang ini entah kenapa aku begitu sangat support. Iya ya. Tapi walaupun sama yang ini tunggu dulu 3 bulan 10 hari masa idah. Gak usah. Kalau yang ini nggak apa-apa, nggak masalah. Langsung aja. Bab, langsung cepat. Setuju kita ya. Dia Langsung adalah ikon paling tersohor di Citayam Fashion Week. Di pagi-pagi biar kita hadirkan, ini dia. Bonge! Akhirnya perdana di pagi-pagi biar Bonge and the Gang. Boleh ke tengah sini, coba lihat ke kamera, lihat dong. Oh, akhirnya kita ketemu sama yang namanya Bonge. Ini yang namanya Bonge. Ini. Apa kabar Bonge? Wih, santun banget nih Wih. Selamat pagi. Keren banget nih teman-teman. Ayo, Bagus. Halo sayang. Oh iya, benar. Selamat pagi. Minal aidin Iya. biar pada berkah. Bapak lahir batin ya, Bapak lahir batin ya. Iya. Oh ini yang namanya Iya, Bonge. Jadi boleh ini maju. namanya Bonge. Aduh Bonge. Tahu nggak? Tadi waktu kakak lagi nangis, Iya. Bonge ngintip dari situ di videoin. Gini. Oh gitu. Ya Kamu sayang. videoin dia tadi. Enggak. Bohong. Enggak. Ya enggak. Bonge. Jujur aja nggak apa-apa kok Bonge. Kenapa kamu ada rasa sama Dewi Persik? Hah? Bonge. Bonge, lu bisa geser nggak? Temen lu nggak kelihatan akhir-akhir. Coba kenalin Bonge, bawa temennya siapa aja namanya satu-satu. Ya. Coba nih pakai mic boleh. Ini siapa namanya? Kalau Bonge nggak usah pakai mic, kamu aja pakai mic. Nah. Aku Ical. Ica sebelahnya. Aku Firman. Siapa? Firman. Firman. Sebelahnya. Aku Evel. Evel dan ini Bonge. Oh, Evel tuh yang ada di Paris itu ya? Yang... Bukan, itu Menara menara. Eiffel. Ya. Bonge, kita semua di sini mau mengucapkan Terima kasih ya sayang. inilah anak muda yang selalu datang. kemarin ini menjadi pemberitaan di Citayam Menjadi Fashion Week viral, ya. dan bahkan menjadi perhatian beberapa pihak. Dari kepala daerah sempat datang ke sana, Bapak Anies Baswedan, Bapak Ridwan Kamil juga datang ke sana, termasuk juga mendapat perhatian dari Baim Wong dan juga Paula Verhoeven istrinya. Karena kabarnya kemarin juga sempat mau Baim Wong untuk mematenkan Citayam Fashion Week walaupun akhirnya ia gagalkan rencananya. Tapi sempat bikin konten mau ngasih 500 juta rupiah untuk Citayam Fashion Week dan dia datang langsung ke rumahnya Bonge. Kita kasih lihat dulu yang satu ini. Iya. Gaya-gaya banget ya kalian Bonge, ya. Bonge penasaran banget. Kamu tahu kan kalau nama kamu tuh viral luar biasa dan semua kayak tahu banget siapa Bonge ini. Hah? Tuh dipanggil loh. Tuh, teriak Bonge. Tapi bener nggak sih kamu menerima uang itu sayang? Enggak, itu sebenarnya uang yang 500 juta itu buat pemenang fashion. Oh buat pemenang, oh tadinya mau dibikinin acara. Program. Pemenang fashion tuh maksudnya gimana? Kompetisi fashion show gitu? Iya, jadi juara satunya ya dapat uang itu. Oh, jadi memang bukan buat kamu secara Bukan. pribadi ya? Tapi saat itu memang datang ke rumah kamu? Memang datang ke rumah saya. Rumah kamu di daerah mana sih, Citayam? Atau di mana? Cilebut sih. Cilebut. Iya. Itu daerah Bojong mana ya? Sempu. Bogor kesana lagi terus. Di daerah Bogor. Bawa uang 500 juta saat itu di dalam koper kan ya? Iya. Tapi memang bilang bukan buat kamu, tapi untuk Citayam Fashion Week. Buat pemenang. Oh buat pemenangnya. Tapi kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ini Ya. ada klarifikasi dari Mbak Imong juga. Soalnya kemarin banyak yang bilang, mana nih katanya mau ngasih uang 500 juta buat Bong ya. Kita kasih lihat satu. Emang yang dia tawarkan ke kamu tuh apa yang Mbak Imong tawarkan? Itu bentuk kerjasamanya seperti apa? Kamu harus ngapain? Ya kayak gimana? Sering nyari orang. Dari orang untuk Daftar Pakai mic boleh? fashion inian. jadi Peserta. pesertanya. Iya. Oh, untuk peserta yang catwalk itu. Iya. mengumpulkan massa untuk seru-seruan bareng di acara Citayam Fashion Week gitu ya. Oh, oke. Ketika datang bawa koper isi 500 juta, itu langsung dikasih ke kamu, dititipkan ke kamu atau dia bawa gimana? pulang lagi setelah bikin Dibawa konten? pulang lagi.
Oh dibawa Dibawa pulang, pulang lagi. lagi. Ya. Tapi kamu udah kasih tahu belum konsep acaranya, tuh nanti kayak gimana sih? Enggak. Belum sampai ke sana Intinya ya. suruh cari orang aja dulu. Belum sampai ke gitu ya. sana. Baru ngobrol aja dulu. Kamu nggak gitu tanya ya. sama Mas Baim, Mas cari orang untuk ngapain Mas? Jadi dia buat inian peserta buat fashion Program. ini. Buat pesta. Iya iya iya. Siapa? Kamu Bonge, kamu tahu nggak itu uang yang Baim kasih itu uang punya dari Baim atau mungkin sponsor yang kasih? Kalau soal uang, mohon maaf, Bonge nggak tahu. Oh jadi kamu nggak tahu nggak ya? tahu. Itu uangnya sumbernya dari mana? Bonge tuh wajahnya beringas tapi suaranya Hello Kitty ya. Suaranya sampai pelan banget, nggak kedengeran. Kalau uang, Tapi kalau mbaknya yang di ujung ini adalah manajer mereka. manajernya. Oh manajernya. Oh, udah ada manajernya. Manajer. Siapa namanya tadi? Aku Evel. Evel. Jadi kalau Evel tuh sudah berapa lama menjadi manajernya Bonge? Aku kurang lebih 1 bulan sih, baru akhir-akhir ini juga. Oh, 1 bulan. Iya, Apa yang membuat Berapa lumayan dari Iya. dari Bonge? Lumayan lah. Lumayan. apa yang Iya, membuat lumayan. dari Evel ini bisa melihat bahwa Bonge punya apa ya kualitas yang luar biasa di Citayam Fashion Week ini sehingga mau jadi manajernya? Kalau buat Bonge sih aku suka di sifatnya sih. Walaupun dia tiba-tiba terkenal juga dia tuh tetap low key orangnya. Iya. Tetap mendarat, tetap sopan sama orang, tetap baik sama orang. Dan juga Artinya- kualitasnya bagus banget. Ya artinya mohon maaf berarti Evel ini melihat siapa Bonge setelah Citayam Fashion Week ini menjadi viral. Iya benar. Oh oke oke dari keviralannya berarti ya. Tapi Bonge tahu nggak sih ini kelanjutannya dari Citayam Fashion Week itu seperti apa sih kan? Katanya memang sekarang ditertibkan di Iya. daerah Duku Atas. Udah mau Kelanjutannya, ditutup kan, Kak? kelanjutannya tuh gimana sih sebenarnya? Ya itu Sekarang ini Gimana? gimana? Nggak Maksudnya bisa ngomong, kondisinya coba Mas, saya setelah nggak bisa ngomong. ya kondisinya setelah Baim Wong apa namanya menyerahkan hakinya sudah tidak lagi punya Baim. Apa yang terjadi? Maksudnya di sana apakah masih happening? Masih rame nggak? Masih ya. Masih rame? banyak masih aktivitasnya. ada, Masih ada? masih ada, Tapi kalian masih suka nongkrong di situ juga di daerah Duku Atas? masih. Oh masih. Bonge juga masih di situ juga. Jarang sih. Kalau kita jarang sih, Kenapa tuh? karena ya udah kita udah kumpul-kumpul bertiga terus. Sebentar deh, karena ngomong, Mas bangun Mas. Ya, jadi Bonge, orang pengen lihat lu jangan tutupin pakai topi, buka deh, Bonge. Buka dikit, buka dikit. Nah gitu sedikit. Nah, kan penasaran. Masa ketutupan? Nah. gitu ini Bonge nih. Tapi sebentar, yang ditawarkan oleh Mas Baim acara itu jadi atau enggak? Nggak jadi dong. Nggak jadi. Kan hakinya Enggak jadi. gitu. Terus uangnya itu buat konten aja atau memang buat kamu sebagian? Buat nyawa ya. Enggak sih. Enggak, Pak. Buat konten. Kamu dapat uang nggak tapi dari Mas Baim? Belum. Belum. Sama sekali. Mungkin nanti. Mungkin Nggak jadi gini mungkin dari gue yang tahu ya mengklarifikasikan itu memang Baim itu mengambil haki itu untuk programnya Citayam Fashion Week. Sudah datang kepada mereka nih anak-anak icon ini untuk diajak kerjasama. Bagaimana caranya program ini bisa dibuat bersama dengan mereka. Uang yang ada 500 juta itu sebenarnya didatangkan ke rumahnya Bonge untuk kasih tahu dan memberikan semangat. Hey, ini Memotivasi ada ya. uang untuk program yang akan diberikan Iya. hadiah-hadiah. Oke. Tidak dijanjikan uang kepada mereka tapi dijanjikan yuk buat program banyak anak-anak muda kita lakukan fashion show di sana hadiahnya nih ada 500 juta loh. Motivasi. Gitu. Motivasi bentuknya. Tapi di konten itu dikasih tahu nggak bahwa ini adalah motivasi? Dikasih tahu bahwa ini ya kita udah siapkan uang segini, ayo anak-anak muda ini untuk bisa berkreativitas dalam fashion. Iya, makanya Mas Baim dan Mbak Paula mampir ke pagi-pagi Besok. ambil. Iya, datang dong. Oh besok ya. Besok ya, Mbak Ibu. Ya, Si Koko oke. sama Mas Bas. Kan ini apa? Kita mengklarifikasi, memberikan ruang klarifikasi. Soalnya orang bilang, oh cuman buat konten doang, bawa 500 juta bawa Citayam Fashion Week. Padahal kan juga mau memberikan wadah juga Wadah, ya. iya. Tapi kita mau kasih lihat juga artikel buat Sobat Ambiar di rumah. Kalian boleh tanggapi artikel yang satu ini buat Bong ya. Baim Paula disebut ngeprank Bonge soal duit 500 juta. Antar uang 2 koper hanya demi konten. Kamu ngelihatnya gimana Bong ya? Kalau ada orang yang bilang, ah itu cuma buat konten Buat konten doang kali. lah. Pendapat kamu gimana?
Ya sebenarnya Bapak Polda juga baik sih orangnya. Salah sih kalau kata aku. Iya. Ya. Pakai mic. Salah sih kalau kata aku. Salah maksudnya bukan untuk konten. Bukan Oh, untuk itu konten, kayak bukan salah semata maksudnya. untuk konten gitu maksudnya. Iya kayak karena Pakai mic, Pakai mic. pendapat orang kan kebanyakan kan Beda-beda. bilang kan itu buat konten. Iya. Iya. Tapi sih kalau kata aku sih itu salah. Mhm. Bapak Ula, Kak Baim, menurut pandangan aku emang baik. Mhm. Memang Oke. baik Eh, memotivasi Evel, kalian kalau sih, ya. menurut kamu gimana ngelihat sekarang pemberitaannya itu cuma buat konten kali. Kalau menurut kamu sebagai manajer ya, kan kamu paham betul pasti seharusnya ya. Menurut kamu tanggapannya gimana? Kalau menurut aku juga salah sih buat konten seperti itu. Karena emang tujuan utama Baim kan dia mau bikin Fashion Week kan, tujuannya Iya. begitu. Mhm. Tapi mungkin salah arti. Banyak masyarakat yang mengartiin bahwa itu kayak Kepentingan ngeprank pribadi. doang lah jatuhnya. Tapi kan intinya bukan tersebut gitu. Mhm. Bukan ngeprank ya. Bukan ngeprank iya, sebenarnya tujuannya baik gitu buat masyarakat juga, buat orang-orang Citayam, buat orang-orang dapat income juga. Nah, Baim kayak kasih wadah lah buat orang-orang sekitar gitu loh. Cuman salah diartiin sama masyarakat sekitar. Oh, oke. Maksudnya Gitu. salah artikan seperti apa sama masyarakat sekitar? Setahu kamu? Kalau setahu aku sih paling kayak ya seperti artikel itu sih dibilangnya ngeprank lah, kasih Oke. duit kayak gitu. Oke. Tapi Bonge setelah ada kejadian ini kemudian Mbak Im tidak jadi mematenkan Citayam Fashion Week, komunikasi sama kamu masih ada nggak sih Mbak Imu? Masing. Masih. Iya. Terakhir kapan dia WhatsApp atau telepon kamu? Semalam ketemu. Malam-malam Malam kita ketemu. Apa bahasannya Bonge? Bilang apa dia sama kamu? Ya enggak, cuma nongkrong. Kita nongkrong, makan bareng. Mhm. Ada bikin rencana apa ke depannya nggak sih setelah akhirnya dia nggak jadi mematenkan Citayam Fashion Week? Ngomongnya deketin mikrofonnya ke dalam sumut mulut. Sahe, bravo. Nah gitu ngomongnya mikrofon di sini mikrofon. Ya, dijawab dulu. Ya, Ini kan mikrofonnya lah. hilang Jelas, terus. Oke. Gimana coba Bonge? Ada rencana yang mau dijalankan ke depannya nggak sama Mbak Imu? Insya Allah sih. Mau bikin apa? Apa? Masih dalam rencana. Iya, lagi dalam proses. Apa sih mau bikin apa sih Evel emang sebenarnya? Bikin apa sayang? Karena masih rahasia sih kalau untuk konten selanjutnya. Masih ada Masih aktivitas lah ya di situ ya. iya benar, tapi Masih masih dalam ada perencanaan. masih rencana. Tapi di Citayam. Itu masih rencana juga, jadi Bukannya masih udah belum ditutup bisa kan di sana kan sayang? Enggak. Belum pasti sih itu. Enggak ditutup. Belum ditutup. Jadi kalau dari pemerintah daerah, dari Wakil Gubernur DKI Jakarta memang sebenarnya sudah menyatakan belum ada penutupan secara resmi, hanya ditertibkan supaya jauh lebih tertib aja. Kurang lebih seperti itulah ya. Terus gimana tanggapan Bonge? Kemarin kan juga sempat ya bahwa mau didaftarin ini Citayam Fashion Week ke Kementerian Hukum dan HAM. Pasti tahu dong beritanya ya. Ada beberapa Tahu pihak nggak yang beritanya mau itu? mematenkan itu. Kalian sebagai pelopor, kalian sebagai orang yang awalnya berada di sana tuh gimana ketika ada yang mau mematenkan nama Citayam Fashion Week? Bonge gimana? Seneng banget sih Kak. Kalau kamu seneng ya? Seneng. Bangga sih. Bangga. Hmm. Apa sih rasanya jalan di zebra cross, di Duku Atas, dikenal Citayam Fashion Week, kemudian menjadi terkenal? Dalam pikiran seorang Bonge, apa? Seneng gitu Kak, banyak artis-artis yang dateng. Gitu ya? Mengangkat juga kalian ya. Banyak yang perhatiin, pasti seneng banget ya. Tapi kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah. Nasib mereka, Bonge CS seperti apa setelah akhirnya kabarnya memang di daerah Duku Atas lebih ditertibkan lagi. Ya, Duku Atas ditutup. Bonge CS pindahkan Citayam Fashion Week ke Kuningan City Mall. Benar gak ini sayang? Ini Tahu salah kabar satu ini? mall di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Gimana? Tahu nggak kabar ini? Enggak sih, itu cuman buat inian doang. Buat apa? Perjajalan. Jalan-jalan. Buat apa? Itu Perjajalan. perjajalan. Kerja jalan. Perjajalan. Aku tahu ini. Jajal kita Oh, ngejajal. Ngejajal. Oh, mencoba. Oh. Habis bahasanya Enggak, berjalan. ya, Penjajalan kita enggak. bingung. Penjajalan, kan dijajal. Iya. Kayak backing vokalnya Soneta. Apa? Dijajal. Dijajal gitu. Ada. Lanjut. Jadi nyoba-nyoba aja gitu. Jadi di mall itu apa ada acara, ada event gitu ngajakin kalian buat kolaborasi atau gimana sih? Betul. Gimana? Ya ada sih mungkin Kalian nggak diikut sertakan atau tidak? ikut. Gimana Evel? Diikut sertakan juga? Iya, diikut sertakan. Boleh pakai mic ya? Diikut sertakan, kemarin sempat ada event juga gitu. Oh oke, berarti kerja sama bareng. Betul. Ngomong dong, temannya udah pada ngomong. Bonge, ke belakangnya dikit gini. Nah, Waduh. Oh.
Bagusan nggak pakai. Coba. Ini kenapa? Udah gitu aja. Gitu aja udah. Soalnya pemirsa di rumah semua pengen lihat Bonge nggak pakai topi. Bonge, siapa yang ngajak kamu pindah ke sana, Bonge? Nggak ada. Nggak ada. Ke Kuningan. Di Kuningan, itu di mall yang di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Jauh banget mainnya ke Kuningan. Kuningan, Jakarta Selatan, bukan Jawa Barat. Kirain Kuningan Cirebon. Itu siapa? Apakah pihak dari mallnya atau gimana ya, Vol? Iya. Ada pihak dari eventnya sih kalau misalnya itu. Jadi tuh sebenarnya kemarin itu ada satu brand fashion yang mengadakan aktivitas fashion show di jalanan tersebut. Mereka ini diajak untuk menjadi ikon buat mereka. Buat Lu cocok lo jadi orang tuanya lo, Karen juga ini sama. Gue banyak taunya soalnya. Keren. Katanya karena Karen seneng kamu datang, dia mau ngasih jaketnya buat kamu, Bonge. Iya benar. Saya kasih jaket ini buat kamu nanti, oke? Bener. Tapi dipakai ya. Bener, posting. Nggak usah. Bener ya. Jangan nangis dong. Tapi ini Sobat Ambiar, kalau ngomongin soal anak muda ini, kita juga harus memberikan apresiasi. Gimana pun mereka hanya mau berekspresi, Iya. ya kan? Walaupun Ekspresi ya? Mana mikrofon? mau nyanyi? Mau nyanyi. Kayak ada, kalau setiap ada kata apa langsung nyanyi. Iya, iya. Mereka hanya mau berekspresi, bukan mencari impresi. Walaupun pada akhirnya nanti ada yang ujung-ujungnya adalah komersialisasi, tapi biarkanlah mereka tetap menjadi diri mereka sendiri ya. Nanti kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi.